Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini masih saya mute ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas perkenannya kita semua dapat hadir di acara Spiritual Journey, yakni Morning Talks kelima. Dengan tema yang masih sama, yaitu menjemput kebahagiaan langit. Oke, ini siapa? Ya, menjemput kebahagiaan langit ya. Dan Bapak Ibu, baik. Ya, dan hari ini kita akan membahas topik kajian. Kemarin kita sebelumnya sudah membahas terkait dengan persoalan ya, apa itu persoalan ya, dan kemudian tentang rezeki, konsep rezeki. Nah, ini kita masih melanjutkan tentang konsep rezeki ya. Kemarin sudah sampai dengan mengenai rezeki halal dan tidak halal gitu ya. Nah, ini kita lebih perdalam lagi terkait dengan rezeki berkah. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin kajian Sabtu pagi ini. Ya, perkenalkan saya Anggi Pradita dari Pradita Consulting yang akan memandu acara ini bersama narasumber kita, yaitu Bapak Farid Auladi. Ya, terlebih dahulu saya perkenalkan narasumber kita, yaitu Pak Farid Auladi ini adalah Certified Trainer Magnet Rezeki. Selain itu, beliau juga certified terkait dengan profesinya ya, karena beliau adalah Head of HRBP dari multinational company, ya, Certified Career and Talent Management, Certified Hypnotherapist, ya, dan juga sebagai trainer, advisor, counselor. Ya, pengalamannya luar biasa sekali, terutama di bidang HR ya, yang memang sudah lama sekali beliau berkecimpung di bidang HR. Nah, untuk kali ini Pak Farid akan lebih sharing kepada kita terkait spiritualnya nih ya, bagaimana pengalaman beliau selama ini ya, dalam bekerja, dalam kehidupannya, dalam berkeluarga segala macam, membawa beliau sukses di posisinya. Mudah-mudahan kita banyak belajar ya, ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua ya, hidup kita lebih sukses, lebih berkah, dan tentunya lebih bermanfaat bagi banyak orang. Tidak berlama-lama, saya persilahkan kepada Pak Farid untuk memulai kajian pagi ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anggi dengan Pradita Consulting-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu hadirin kajian Morning Talk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa dalam setiap kegiatan kita, marilah kita pertama kali senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah menjadikan kita, Allah lah yang telah memberikan begitu banyak nikmat, begitu banyak kebahagiaan dalam hidup, begitu banyak kemudahan dalam hidup, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, sampai pagi ini, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan sehat, nikmat iman yang paling penting, nikmat Islam, dan masih bisa berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang baik ini. Salawat dan salam senantiasa kita gabungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan terbaik bagi kehidupan kita, yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap menjadi zaman yang begitu cerah, begitu terang benderang. Dan kalau kita bicara saat ini pun juga barangkali masih banyak di antara kita yang belum mendapatkan cahaya lampu, cahaya kehidupan, cahaya kebaikan. Insya Allah dengan cara seperti ini kita akan mendapatkannya dengan tentunya tuntunan dari Rasulullah SAW.
Dan sholawat serta salam juga semoga dilimpahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya, dan tentunya juga kepada kita, umat di akhir zaman, dan semoga kita kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbak Anggi, terima kasih. Pradita Consulting ini begitu rajin ya, semangat terus untuk memberikan kebaikan bagi semua orang, termasuk salah satunya adalah kita melakukan morning talk, kajian yang santai, materinya tidak terlalu berat, materinya yang ringan-ringan saja, materinya yang biasa-biasa saja, tetapi insya Allah materi ini akan membuka wawasan kita. Semoga. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah sebelum memulai acara ini. Ya Allah, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarganya, limpahkanlah nikmat sehat, luaskan rezekinya, sempurnakan kebaikannya, berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka. Ya Allah, bahagiakan dan muliakanlah hidupnya sepanjang hayat. Yang kedua, ya Allah, kami mohon kepadamu, mudahkanlah kami untuk menimba ilmu ini, pahamkan kami dengan sangat mudah sehingga kami bisa tetap hidup di jalan-Mu yang telah Engkau ridhai. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pertemuan kita terakhir 2 minggu lalu kita membahas tentang rezeki, ya, rezeki yang halal dan tidak halal. Sekilas saja saya mengingatkan bahwa rezeki itu, halal itu ada 2 kategori gitu kan, yang halal karena memang zatnya, yang tidak halal, yang haram itu karena memang zatnya tidak halal, daging babi, narkoba, minuman keras gitu, atau caranya yang tidak benar, yang tidak halal. Sebetulnya kita makan nasi gitu kan, makan makanan yang halal, zatnya yang halal, tetapi karena mendapatkan dengan cara yang tidak halal, maka itu bisa dikategorikan sebagai rezeki yang haram juga, termasuk riba di dalamnya ya, termasuk riba di dalamnya. Ini yang mesti kita hati-hati. Kemudian dari rezeki yang haram itu juga yang pertama kita bahas kemarin adalah doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah gitu kan. Kalau kita mengkonsumsi barang haram, barang yang tidak halal, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, gitu kan, kalau kita mengkonsumsi barang haram, maka amalan kita tidak diterima. Dari satu hadis, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang senantiasa dikabulkan doa-doanya. Rasulullah menjawab, ya, kalau di dalam diri kamu itu ada barang haram, ya, di dalam perutnya ada barang haram, maka amal ibadahmu tidak akan diterima selama 40 hari. Di konteks lain ada yang mengatakan bahwa kalau sekepal saja, sekepal itu segini, barang haram itu masuk ke dalam perut kita, ya, maka 40 hari ibadah kita nggak diterima. Kebayang nggak? Kalau 2 kepal itu berarti 80 hari, kalau 3 kepal 120 hari, berkepal-kepal beratus-ratus hari, barangkali bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun gitu ya. Ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu buat apa kita hidup, bahasa sederhananya? Kalau doa kita nggak dikabulkan, kemudian ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Nah, ini barangkali ciri istidraj seperti itu, gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang berikutnya, kalau kita mengkonsumsi barang haram, maka makanan haram itu akan membawa kita ke neraka. Kebayang tidak? Kita makan makanan haram. Makanan haram itu bisa zatnya yang haram. Saya katakan dari daging babi, daging babi, minuman keras, daging anjing, narkoba misalnya. Atau kita makan nasi, makan soto mie, atau makan apapun itu gitu ya. Tetapi dibeli dengan dengan uang yang haram, atau kita menggunakan baju ini menggunakan uang yang haram gitu kan. Kalau itu melekat di dalam diri kita, nempel di dalam diri kita, baju ya. Kalau misalnya makanan haram masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam lambung kita, lalu diproses oleh lambung dan disebarkan ke seluruh tubuh kita ya.
dari ujung rambut sampai ujung kaki, di setiap pembuluh darah kita itu mengalir barang-barang yang haram, pantas nggak kalau kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah? Pantas nggak kalau misalnya kita itu diberikan jatah surga oleh Allah? Padahal di dalam seluruh tubuh kita ini itu mengalir barang-barang haram yang berasal dari makanan yang haram atau makanan halal tapi didapatkan dengan cara yang haram. Ini sesuatu yang mesti betul-betul kita perhatikan ya, betul-betul kita perhatikan baik, dengan sangat baik. Dan sekarang ini di dalam kehidupan kita pada saat ini membedakan ya, memisahkan antara yang halal dengan haram itu tidak mudah, sangat tidak mudah, ya sangat tidak mudah. Bahkan pernah ada orang-orang yang sudah berputus asa dari rahmat Allah mengatakan seperti ini, Pak, jangankan nyari barang yang halal, nyari barang yang haram saja itu nggak mudah. Nah, ini orang yang tidak pernah dekat dengan Allah, orang yang tidak pernah tahu dengan kekuasaan Allah mengatakannya seperti itu, gitu kan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita mengkonsumsi barang yang haram, makanan yang haram, itu akan merusak keturunan kita, anak keturunan kita, gitu ya. Seseorang yang memberikan anaknya itu makanan yang haram, itu biasanya anak-anaknya itu pertama tidak mudah untuk diatur, beling, gitu kan, tidak mudah untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pusing siapa? Orang tuanya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita bayangkan proses penciptaan seorang manusia. Anak kita lahir itu dari rahim ibunya. Kalau saya laki-laki, dari rahim istri saya, istri kita. Kalau ibu itu perempuan berarti dari rahim ibu gitu, dari rahim kita, orang tuanya. Prosesnya seperti apa? Air mani itu, sel telur itu diciptakan oleh Allah dari apa? Dari saripati makanan, bahasa sederhananya begitu. Dari zat-zat makanan yang kita konsumsi. Kebayang tidak, kalau yang kita konsumsi, yang kita makan itu adalah barang haram, maknanya air maninya, sel telurnya itu juga terdiri dari barang yang haram. Ketika keduanya bercampur, kemudian tumbuh menjadi anak kita. Jadi anak kita itu diciptakan dari apa? Dari barang yang tidak halal. Kebayang nggak apa jadinya nanti? Bisa jadi lahir anak kita sebagai anak yang cerdas, anak yang sehat secara fisik. Bisa jadi lahir sempurna, lahir ganteng, cantik, gitu kan, sehat, luar biasa, kecerdasannya juga untuk ilmu duniawi itu luar biasa. Di sekolahnya ranking terus. Tetapi apakah dia dekat dengan Allah? Tetapi apakah dia memiliki empati terhadap orang lain? Ini yang biasanya menjadi pertanyaan. Gitu loh. Ini jadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya anak kita dilahirkan dari kedua orang tuanya yang zatnya itu berasal dari yang tidak halal, lahir ke dunia dan kita masih memberikan rezeki yang tidak halal kepada anak-anak kita, apa yang terjadi? Sudahlah dibuatnya, maaf bukan dibuatlah, diciptakannya dengan cara yang caranya baik barangkali, diciptakannya dengan materi yang tidak halal, kemudian setelah lahir ke dunia diberikan makanan juga masih yang tidak halal juga. Kebayang nggak akan seperti apa terjadi seperti itu? Nah ini yang sekali lagi sering saya katakan bahwa kita itu sering tidak ingat dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, hal-hal kejadian sehari-hari. Pertanyaan tadi itu sangat bagus, dua pertanyaan. Bagaimana hukum dari penghasilan saya ketika saya masuk bekerja dengan cara nyogok, dengan cara nyuap? Nah ini seperti ini kondisinya gitu kan. Kemudian yang kedua, hukumnya bagaimana ketika kita ingin memasukkan anak kita ke sekolah favorit, ya, tetapi dengan cara nyogok, dengan cara menyuap, inilah yang akan terjadi. Rusaknya keturunan kita karena itu. Ya. Rusaknya keturunan kita itu karena seperti itu. Nah,
Bapak Ibu rahimakumullah, itu tadi adalah kalau kita mengkonsumsi rezeki atau barang-barang yang haram, yang tidak halal. Lalu bagaimana ciri rezeki yang berkah itu? Ya, yang pertama, hati semakin dekat dengan Allah dan jiwa kita tenang. Kalau Bapak dan Ibu sekarang ini, pada saat ini, pada kondisi sekarang ini memiliki harta yang berlimpah, memiliki materi yang luar biasa banyaknya, tetapi tidak membuat kita dekat dengan Allah dan tidak membuat jiwa kita tenang, bisa jadi kita tidak mendapatkan keberkahan dari rezeki tersebut. Kenapa tidak berkah? Bisa jadi rezekinya memang bukan rezeki yang halal. Bisa jadi rezekinya memang bukan rezeki yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Kenapa? Karena keberkahan itu akan membuat kita itu betul-betul dekat dengan Allah. Keberkahan itu akan membuat jiwa kita itu tenang banget. Nyaman banget, nikmat banget. Itu ciri rezeki yang berkah. Ya. Kemudian yang kedua, kalau rezeki itu berkah, maka rezeki itu akan mendorong kita, mendorong jiwa kita, mendorong hati kita untuk apa? Untuk gemar memberikan sedekah dan membayarkan zakat. Insya Allah, kalau rezekinya berkah itu akan mendorong kita untuk makin gemar bersedekah. Rasa-rasanya kalau hari ini belum bersedekah itu ada sesuatu yang kurang gitu ya. Rasa-rasanya kalau hari ini belum ngasih sesuatu kepada orang itu ada sesuatu yang nggak enak gitu, nggak nyaman. Biasanya nih bapak-bapak nih kalau perokok berat gitu kan, kalau tidak merokok satu hari itu rasanya ada yang nggak, ada yang kurang gitu kan, ada yang nggak lengkap gitu kan. Nah, seperti itu juga dengan ciri rezeki yang berkah. Tetapi kalau kita misalnya pada saat ini punya rezeki melimpah, rumahnya bukan cuma satu, bukan cuma 2, 3, 4, 5, mobilnya juga luar biasa, banyak yang bermerek, mereknya luar biasa di level atas. Kemudian tanahnya pun di mana-mana, tabungannya pun juga bukan MM-an lagi, tapi TT-an misalnya. Tetapi tidak mampu menggerakkan hati kita untuk bersedekah, hati-hati. Jangan-jangan rezeki kita tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Jangan-jangan mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak patut. Nah, ini yang mesti kita cermati dengan baik. Kenapa mesti bersedekah? Sederhana saja kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka Allah akan tambah nikmatku kepadamu. Ya. Sedekah itu, berbagi itu, membayar zakat itu sebagai salah satu bentuk rasa kita syukur kepada Allah. Pasti Allah ganti dengan yang jauh lebih banyak lagi. Pasti. Bahkan sebetulnya ada teman saya mengatakan ya, kalau sedekah itu sebetulnya kita itu melepaskan harta kita keluar gitu, seperti melepaskan ayam dari kandang, supaya ketika suatu saat kembali lagi menuju rumah kita, dia tuh bawa teman-temannya. Itu istilah atau perumpamaan yang sederhana gitu. Kalau kita menyedekahkan 10.000 atau 100.000, bukankah Allah janjikan kembalinya kan berlipat-lipat? Ada yang mengatakan 10 kali lipat, ada yang mengatakan 70 kali lipat, ada yang mengatakan kelipatannya tak terbatas. Jadi bersedekah itu seperti kita, kamu rezeki 100.000, silakan kamu pergi. Tolong ya, jangan lupa ntar balik lagi, bawa teman-temanmu masuk ke dalam rekening saya. Itulah konsep dari sedekah gitu ya. Ini salah satu ciri bahwa rezeki kita itu berkah. Kemudian yang berikutnya, kalau rezeki berkah itu tandanya adalah keluarga kita itu harmonis, ya, nyaman, tenang, anak-anak kita itu soleh, soleha, suami kita, istri kita itu betul-betul berada di dalam baiti jannati, rumahku, surgaku.
itu adalah ciri rumah tangga yang berkah. Kenapa? Karena insya Allah rezekinya berkah. Insya Allah rezekinya berkah. Dari mana rezekinya berkah? Didapatkan dengan cara yang thayyib, yang bersih, yang baik. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kemudian apalagi ciri dari rezeki yang berkah itu yang akan mewarnai kehidupan kita, yang akan membuat kegiatan kita sehari-hari itu menjadi lebih baik, gitu kan? Rezeki berkah itu akan membuat jiwa kita itu senantiasa merasa cukup dan bersyukur, ya? Merasa cukup. Cukup untuk apa? Cukup untuk kehidupan kita, gitu kan? Bahkan suka ada ini kan, satu seloroh gitu kan. Nyari duit itu nggak usah banyak, yang penting cukup. Cukup buat apa? Cukup pada saat kita mau beli mobil mewah, cukup pada saat kita mau beli rumah mewah, cukup pada saat kita mau umroh, cukup pada saat kita mau jalan-jalan ke manapun kita mau, itu cukup. Gitu. Nah, keberkahan rezeki itu, rezeki yang berkah itu akan membuat hati kita itu merasa cukup, merasa nyaman. Ya nggak ada lagi perasaan wah ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Bahkan ada orang mengatakan sesungguhnya orang miskin itu bukan orang yang tidak punya harta. Orang miskin itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Tetapi kalau kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, sesungguhnya itulah orang kaya yang sejati. Orang kaya yang sesungguhnya. Jadi kekayaan itu kalau kita korelasikan dengan keberkahan rezeki, orang kaya itu adalah orang yang memiliki rezeki yang berkah. Tidak terkait dengan berapa jumlahnya, tidak terkait dengan berapa banyaknya, tetapi ketika kita merasa cukup, ya, merasa nyaman, merasa tenang dengan apa yang kita miliki, itulah sesungguhnya orang-orang yang kaya sejatinya, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, gitu. Kemudian kalau kita tadi bicara tentang rezeki yang berkah, ya tentunya kebalikannya juga ada, rezeki yang tidak berkah. Rezeki yang tidak berkah itu seperti apa? Gitu kan. Satu, rezeki yang tidak berkah itu mudah menguap, ya, mudah hilang. Pernah dengar istilah uang tuyul dimakan setan? Gitu ya. Pernah nggak mendengar istilah seperti itu? Artinya apa? Kita bisa mendapatkan uang dalam jumlah banyak. Jumlahnya itu banyak, tapi nggak pernah nempel, nggak pernah nyantol kalau bahasa orang Jawa, gitu kan. Nggak pernah nyantol, gitu kan. Saya 2 minggu lalu gitu melakukan perjalanan ke wilayah Kalimantan Selatan, gitu, karena urusan pekerjaan. Saya ngobrol dengan supir saya sepanjang jalan, lumayan perjalanannya 12 jam, gitu kan. Jadi kita membuang waktu dengan ngobrol. Alhamdulillahnya saya punya supir itu pada saat itu adalah orang yang insya Allah cukup taat, ya, cukup taat dengan Allah, ibadahnya taat, kemudian dia juga memiliki konsep hidup yang sangat baik, konsep rezeki yang berkah, gitu. Kemudian saya tanya tentang pekerjaan dia pada saat dulu, gitu, beberapa belas tahun yang lalu. Dia bilang, saya kerja di kontraktor, tapi kerjaan itu tidak pernah memberikan hasil kepada saya. Gitu. Kenapa? Saya bilang, ya itulah Pak, namanya uang tuyul dimakan setan, dia bilang. Maksudnya gimana? Saya bilang, entah, saya punya duit banyak, punya uang banyak, gitu kan, tetapi tidak pernah nyantol, tidak pernah ada bekasnya. Maksudnya gimana? Bukankah uang itu yang kamu dapatkan itu bisa kamu belikan tanah, misalnya, gitu kan, investasi tanah di situ, atau bisa dibelikan hewan ternak, kambing atau sapi, misalnya, gitu. Sudah Pak, dia bilang gitu. Saya belikan tanah, ternyata tanahnya tanah sengketa. Walaupun di awalnya ini katanya tanahnya tidak ada sengketa. Lalu apa? Sengketa itu dia persoalkan kalah, tidak menang di pengadilan. Saya belikan hewan ternak, tetapi hewan ternaknya malah pada mati, dia bilang seperti itu. Ya sudah, kamu bikin aja misalnya kalau gitu warung, gitu. Sudah Pak, bikin warung juga, cuman warungnya kebakaran Pak. Atau kalau nggak kebakaran ya rugi terus jualannya, sepi pembelinya. Gitu.
Nah, itulah ciri-ciri rezeki, ciri-ciri harta yang mudah menguap. Saya bilang, kenapa kamu bisa mengalami hal yang seperti itu? Ya, karena saya juga mendapatkan uang ini biasalah Pak, namanya kerja proyek, katanya ada seseran-seseran atau mungkin speknya dikurangi gitu kan, sehingga misalnya budgetnya 20 gitu kan yang tertulis, tapi pelaksanaannya cuma 15. Nah, yang 5 itu kita bagi-bagi nih Pak, gitu kan. Sebagai uang rokok lah, uang kopi lah, uang jajan lah, macam-macam istilahnya di proyek seperti itu. Dari situ sebetulnya banyak Pak, uangnya tuh banyak dia bilang. Tetapi itulah tadi, ya, itulah tadi, hilang, menguap, dibeliin apapun juga nggak jadi, dibeliin barang pun juga nggak jadi. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, itulah ciri rezeki yang tidak berkah. Dipakai apapun tidak berbekas, diinvestasikan kemanapun juga tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena barangkali kita mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak halal. Yang kedua, ini yang harus betul-betul kita hindari. Rezeki yang tidak berkah itu akan membawa penyakit ke dalam diri kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau Bapak dan Ibu sekarang ini memiliki harta yang banyak, materi yang berlimpah, tetapi tidak pernah lepas dari rumah sakit, barangkali itu rezeki tidak berkah. Barangkali itu rezeki yang tidak berkah. Saya pernah punya satu klien, beliau bercerita, beliau ini kepala cabang bank swasta nasional besar ya di Indonesia. Sempat menjadi kepala cabang di satu wilayah di daerah Jawa Barat sana, gitu kan. Ketika menjadi kepala cabang bank, fasilitasnya luar biasa. Kita tahu kepala cabang, manajer, branch manager, gitu kan. Tidak diragukan lagi. Tetapi dia ceritanya apa? Setiap bulan itu bergantian, kalau bukan saya yang masuk rumah sakit, anak saya. Kalau bukan anak saya, ya keluarga yang lainnya. Terus bergantian seperti itu. Sampai-sampai ya si dokter di rumah sakit itu hafal dengan saya, hafal dengan keluarga saya. Sampai-sampai saya sendiri pun juga hafal dengan obat yang akan saya konsumsi. Gitu kan. Terus saya bilang, kenapa memang kamu seperti itu? Oh, rupanya dia sadar pada saat itu dia bekerja di bank konvensional yang terkait dengan urusan riba. Lalu setelah dia menyadari seperti itu, ya, menyadari bahwa rezekinya tidak berkah, menyadari bahwa rezekinya memang didapatkan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak halal, dia putuskan untuk resign. Ya, keluar dari bank tersebut. Dan apa yang terjadi? Memang di awalnya sih bulan-bulan pertama lah, bulan-bulan pertama itu babak belur lah bahasa kita gitu kan. Tidak mudah ya. Tidak mudah untuk menghadapi satu kondisi di mana kita tidak punya penghasilan pada saat itu. Tetapi sekarang apa? Cukup waktu 1 tahun, 1,5 tahun, dia sekarang sudah menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Pengusaha yang luar biasa. Dan ya, ajaibnya lagi, tidak pernah sakit sama sekali. Kecuali kalau misalnya cuma batuk ringan, pusing ringan gitu kan. Tetapi tidak pernah lagi menyentuh yang namanya rumah sakit. Tidak pernah lagi masuk ke dalam lingkungan rumah sakit. Inilah contoh yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketika rezeki kita tidak berkah, ketika rezeki kita tidak halal, barangkali inilah yang akan menyebabkan kita sering tidak sehat, gitu kan? Yang berikutnya lagi, rezeki tidak berkah itu tidak akan membawa ketenangan di dalam hati kita, ya. Tidak akan membawa ketenangan di dalam hati kita. Kalau hati kita tidak tenang, lalu buat apa kita punya uang banyak? Uang banyak tapi tidak pernah bisa tidur nyenyak karena khawatir jangan-jangan nanti ada orang masuk ngambil sepeda Brompton saya yang harganya 35 juta. Ini luar biasa nih orang di Indonesia itu. Sampai-sampai produsennya di UK sana itu kewalahan dan menutup penjualan sepeda lipat Brompton itu ya. Kenapa? Karena berapapun yang diproduksi oleh
produsennya di sana tuh habis dibeli oleh orang Indonesia. Makanya sekarang dibatasi pembeliannya kalau tidak keliru gitu maksimal 3 atau 2 gitu ya. Ini luar biasa. Punya sepeda mahal tapi nggak bisa tidur nyenyak. Misalnya gitu lah. Punya moge gitu tapi juga nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Pasang CCTV sampai 8 penjuru gitu ya, mengamankan itu. Buat apa seperti itu? Jika memang kita tidak bisa tidur nyenyak. Itu barangkali gara-gara ciri rezeki kita tidak berkah. Dan yang paling utama, yang paling penting lagi, kalau rezeki kita tidak berkah itu, maka akan tidak mudah taat kepada Allah. Jadi ini lingkaran ya, lingkaran yang tidak pernah berujung. Kalau rezeki kita tidak halal, rezeki kita itu didapatkan dengan cara yang tidak halal, maka tidak akan bisa memberikan keberkahan kepada hidup kita. Kalau tidak bisa memberikan keberkahan kepada hidup kita, yang paling penting hidup kita nyaman atau tidak. Yang paling penting hidup kita itu bisa tenang atau tidak. Kalau tidak tenang, kalau tidak nyaman, berarti rezekinya tidak berkah. Kalau tidak berkah, berarti rezekinya didapatkan dengan cara yang tidak halal. Nah, oleh karena itu, yang paling penting, yang paling mendasar untuk kita semua adalah bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki yang halal. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan rezeki dengan cara yang halal, gitu ya? Karena kalau kita mendapatkan dengan cara yang tidak halal, maka dijamin hidup kita itu tidak akan pernah menjadi tenang, gitu ya. Jauhi olehmu penghasilan yang haram karena kami mampu bersabar atas rasa lapar, tetapi kami tidak akan mampu bersabar atas nerakanya. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sudah jam 7:01. Kita strict, kita disiplin dengan waktu karena Bapak dan Ibu juga pasti punya kegiatan lain, tidak boleh terganggu. Insya Allah pelan-pelan setiap Sabtu, setiap pekan kita akan ketemu, membahas hal-hal yang sederhana seperti ini, gitu kan. Mengingatkan kembali, termasuk mengingatkan kepada diri saya juga, karena saya juga manusia biasa yang masih mudah juga tergelincir dengan hal-hal yang tidak baik. Ya. Oleh karena itu, ayo kita tetap istiqomah dengan kajian ini, istiqomah dengan kebaikan ini, supaya kita betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah, dan yang paling penting supaya hidup kita betul-betul tenang dan nyaman. Barangkali itu, Mbak Anggi, silahkan diseling dulu, Pak. Baik, ya. Terima kasih ya, luar biasa penjelasannya ya, membahas materi tentang rezeki halal, berkah dan tidak berkah aja sudah setengah jam sendiri ya. Ini artinya topik konsep rezeki ini masih akan beberapa scene lagi ya, beberapa waktu lagi ya untuk melengkapi pemahaman kita secara menyeluruh mengenai konsep rezeki. Ya, kita kasih jempolnya dulu dong buat Pak Farid yang luar biasa memberikan materi pada hari ini ya, Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, ya kalau boleh Bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu menuliskan di kolom chatnya ya, bagaimana sih apa manfaat yang sudah Bapak Ibu rasakan dari kajian pada hari ini. Silakan Bapak Ibu 1 menit bisa dituliskan terlebih dahulu ya. Silakan. Tambahan informasi Mbak Anggi, jadi bagi Bapak Ibu yang baru join gitu kan, ini adalah pertemuan kita yang kelima gitu ya. Yang kelima bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi kajian 1 sampai 4, silahkan nanti join dengan Facebook-nya ya Mbak Anggi ya. Dengan Facebook-nya karena di situ ada rekamannya materi nomor 1 sampai keempat gitu ya, itu informasi tambahan saja. Baik, ya oke. Mungkin ini kita tutup kembali dengan doa begitu Pak Farid? Baik, silakan. Baik, oke. Bentar, saya siapkan.
Waalaikumsalam. Ya, kita berdoa bersama dulu untuk menutup sesi pada hari ini ya, Bapak Ibu. Oke, sebentar. Ya, silakan Pak Farid. Baik. Baik Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, memohon karunia-Nya, memohon kenikmatannya, dan memohon supaya Allah senantiasa menjaga hidup kita agar tetap di jalan yang Allah ridai. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, Zat yang maha kaya dan memberikan kekayaan, berilah kekayaan yang abadi kepadaku ya Allah. Wahai Zat yang maha mulia dan yang memberikan kemuliaan, berilah kemuliaan kepadaku dengan kemuliaan kekuasaan-Mu. Wahai Zat yang mempermudah semua urusan, berilah kemudahan kepadaku di dalam semua urusan dunia dan agama. Wahai Zat yang paling diharapkan, ya Allah, ya Rabb. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami satu hidangan dari langit, yang turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkau pemberi rezeki yang paling utama. Ya Allah, ya Rabb, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau Maha Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya Allah, ya Ghafur, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan, dan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi kemudahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih dari saya pribadi, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, kesetiaannya untuk selalu hadir setiap minggu. Insya Allah ini menjadi salah satu jalan kebaikan bagi kita. Insya Allah ini menjadi salah satu jalan untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplausnya buat Pak Farid ya. Terima kasih atas kesediaannya mengisi pagi ini ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah setiap Sabtu pagi ya, sepanjang mungkin tidak ada hari-hari libur yang diperlukan untuk merawat terumbu karang kita. Nah, tadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah sharing, sudah menuliskan manfaatnya baik di Zoom maupun di Facebook nih, banyak sekali ya manfaatnya, hati makin tenang, bertambah ilmu dan pengetahuan ya, cukup buat pencerahan ya, rezeki berkah itu berlaku bagi setiap manusia ya, macam-macam. Udah ada yang mulai bertanya ya, Bapak Ibu juga silakan kalau ada yang mulai mau bertanya silakan dituliskan di kolom chat Zoom ya, atau boleh juga di Facebook atau WA langsung ke saya. Insya Allah kita bahas kembali di sesi setengah jam pertama minggu depan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu semuanya. Ya, akhir kata kita foto dulu ya sebelum mengakhiri ini biar makin seru. Silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom
Ini kalau Bapak Ibu yang Facebook gimana ya caranya katanya ya, mau ikutan foto? Silahkan join ke Zoom kalau gitu ya minggu depan. Bapak Ibu silahkan, ayo. Oke ya, yang bisa di-on-kan Zoom-nya, baik. Sambil kita foto ya. Nah, gayanya, oke ya. Untuk gayanya, karena ini gaya mau gini, boleh deh gini dulu, top ya, kajiannya top, insya Allah ya, biar Pak Farida lebih semangat kajian di depan, kita top gini dulu. Ayo gini Bapak Ibu, ya saya foto ya, 1, 2, 3. Oke, satu lagi, kita mengharap rezeki berkah berlimpah dari Allah ya, kita angkatkan tangan kita, 1, 2, 3. Baik, ya terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya ya yang sudah mengikuti selama 1 jam lebih ya pagi ini ya. Biasanya pagi-pagi Sabtu mungkin enaknya tidur lagi atau jogging ya, tapi diluangkan waktunya hanya seminggu sekali saja kita mengikuti kajian, mengisi kalbu ya, meningkatkan atau mericas keimanan kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya ya. Kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada tentunya narasumber kita Pak Farid yang sudah berkenan setiap minggu nih ya mengisi materi ini. Kita doakan semoga Pak Farid keluarga selalu dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu minggu depan. Standby ya untuk kelanjutan dari tema konsep rezeki, biar kita makin paham, makin memperbaiki diri lebih baik lagi. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan ya, apabila ada kekurangan dalam layanan kami. Insya Allah kita perbaiki lebih baik lagi, dan ajak ya keluarganya, kerabatnya, teman-temannya, biar kita menjadi wasilah kebaikan bersama. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.